Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Sampurasun. Sampes. Kami dari komunitas Awi Kadaek, alhamdulillah dipercaya dari Dinas Pendidikan untuk memperkenalkan intinya dari permainan zaman baheula atau permainan jadul, jenis-jenis kawinan waktu zaman kami dulu masih kecil. Dan alhamdulillah untuk komunitas ini kita tinggalnya di Desa Sawakulon, Kecamatan Pasawahan, tepatnya di Kampung Kerajaan, Kampung Kerajaan. RT 7 RT 7 RW 3. Nah, untuk jenis-jenis permainannya mungkin dari tim bisa menjelaskan, dari rekan-rekan ini fungsinya untuk apa. Yang pertama ya mungkin dari saya dulu. Ini adalah bebedilan. Nah, bebedilan karet. Kalau dulu saya ini menggunakan peluru dari buah takokak. Nah, karena di sini nggak ada ataupun langka untuk buah takokaknya, maka kita inisiatif pakai karet gitu kan. Terus fungsinya kenapa? Agar ya kalau misalkan dulu kan saya istilahnya buat anak-anak punya cita-cita. Nah, jadi intinya kita membidik itu kan membidik salah satu cita-cita. Nah, fungsinya dari bebedilan ini selain permainan ada juga pendidikan, termasuk dengan bidikan kita untuk kedepannya gimana cita-cita kita agar bisa tercapai. Dari komunitas Awi Kadaek punya satu cita-cita. Kebetulan di sini karena emang Purwakarta itu adalah basisnya bambu. Jadi kami di sini sengaja memanfaatkan bambu yang ada untuk kaulinan ini. Dari mayoritas yang kita gunakan adalah bambu. Karena apa? Dari bambu itu manfaatnya banyak sekali. Dari regang bambu aja yang kita anggap itu hanya sebagai sampah, kita bisa bikin seperti ini. Namanya ini meronce. Ada buah ganitrinya, ada bambu ini dari regang bambu bisa seperti ini. Kita bikin apa aja dari regang bambu kayak bebelatokan, kayak ini. Ini bisa dibikin seperti ini, bebelatokan seperti ini dari regang bambu yang notabene orang mengiranya ini adalah sampah. Tapi ini sangat bermanfaat karena apa? Ini bisa menimbulkan suara. Kalau sekarang pakai petasan yang namanya apa tuh? Yang dibakar itu kayak gitu. Saya juga lupa namanya apa namanya. Kalau ini kalau menghasilkan bunyi seperti ini banyak. Dari bambu itu banyak yang menghasilkan bunyi kayak seperti ini. Makanya kayak sweet ini bisa menirukan suara burung apa aja bisa ditiru. Kalau yang udah mahir menggunakannya, suara burung apa aja bisa. Karena zaman dulu itu kita atau orang tua kita menggunakan ini untuk berburu. Jadi untuk memancing burung datang menggunakan ini. Makanya kebetulan kami komunitas ada satu harapan, ada satu keinginan bambu itu bisa bermanfaat. Makanya kami menamakan komunitas kami itu Awi Kadaek. Kenapa? Asal kita mau, dengan bambu kita bikin apa aja bisa. Maaf, tapi contoh saya kalau bikin tas seperti ini bisa. Kayak bikin mobilan aja bisa. Bikin apa aja bisa. Ini kami semua hampir 90% bahannya bambu. Nggak ada yang lain. Sebenarnya bisa dari yang lain kayak permainan teleponan seperti ini. Kalau zaman dulu anak-anak, zaman saya dulu ini bisa dibikin dari kaleng bekas, kaleng susu. Cuman karena kita namanya komunitas Awi Kadaek, kita bikinnya dari bambu. Kenapa tidak bisa kok dari bambu juga? Nah, seperti itu. Nah, keinginan kami itu mungkin harapan kami ini bisa diajarkan ke anak-anak. Karena untuk melatih kreativitas mereka. Mereka bisa kreatif dengan melihat bambu seperti ini, jangan hanya mengandalkan minta saya mau beli ini, tapi dia berpikir untuk kemajuan dia, untuk nantinya dia mengasah keterampilan dan kemampuan dia. Dari bambu seperti itu bisa dibikin apa? Bisa kok dibikin misalkan kayak ini aja.
Ini hanya dua belah bambu, bambu kecil sama bambu yang besar, agak besar. Kita bikin alat bantu yang lainnya yang ya sekarang mungkin benangnya bisa dibikin gantungan kunci seperti itu. Nah, di sini kami alhamdulillah juga udah dipercaya, udah 4 tahun dipercaya, kebetulan bermitra dengan Dinas Pendidikan untuk membimbing Kaulinan Barudak di sini. Alhamdulillah udah berjalan. Harapan kami kedepannya mungkin ini bisa jadi kurikulum juga untuk misalkan ekstrakurikulernya. Kita mengajarkan ke anak cara membuat bebedilan lah, bebelotokan lah, meronce atau apa aja yang sesuai dengan keinginan mereka. Insya Allah kami di sini Awi Kadaek bisa membantu. Untuk jenis-jenis permainannya yang kita buat, alhamdulillah kita juga lebih buat sendiri. Ini kita semua total bikin sendiri, enggak istilahnya kita ngambil dari orang lain, karena kita emang nggak mau apa yang kita sampaikan ketika kita harus ditanya bisa bikinnya kita nggak bisa. Tapi alhamdulillah di sini juga termasuk di Sawah Kulon sendiri kita merangkul juga rekan-rekan yang lain, apalagi yang emang mereka punya keinginan ini lebih cenderung ke seni gitu kan. Mereka mau misalkan belajar, ayo kita bareng-bareng belajar. Kebetulan ada tempatnya di Sawah Kulon di Kampung Kerajaan. Ya untuk selanjutnya masalah jenis-jenis permainannya silakan aja. Mungkin ada beberapa jenis permainan biasa dibuat satu persatu, namanya apa? Bolehlah sama ibu-ibu. Terima kasih. Permainan apa aja yang diajarkan yang diajarkan kepada anak-anak yang bermain di Taman Surawisesa, salah satunya ini gangsing ya. Bukan panggal juga ada, cuma kami ini membuatnya gangsing Dari bambu. yang dari bambunya dari bambu Tamiya. Kalau panggal mah dari kayu. Barebek, iya, barebek Tamiya. Cara bermainnya seperti ini. Ini bisa sebenarnya ini bisa mengeluarkan suara juga. Ada suaranya, Ini bunyinya permainan ini tiap sebenarnya keluar gini, suara Bu. kereta api. Kalau permainan ini sebenarnya dia pakai kalang, kayak kerambol. Nah, kalangnya kayak kerambol. Terus bermainnya biasa 4 orang. Jadi siapa yang paling lama dia yang jadi juara. Gitu. Kalau untuk permainan ini. Terus mungkin ke permainan lain. Nah, kalau ini telepon yang tadi kan udah mengeluarkan bunyi, mengeluarkan suara, mereka itu bisa ngobrol lah gitu kan, cerita curhat atau gimana. Kalau ini ya mungkin ini kalangan untuk TK ya, kalangan untuk TK. Biasa Sekarang itu namanya lato-lato. lato-lato. Kalau sekarang lato-lato, kalau dulu ya seperti ini permainannya. Terus nah, ini kolecer. Kolecer ini terbuat dari bambu, bisa juga dari kayu. Nah, kalau untuk ukuran yang besar, yang ada bunyinya, yang dipasang itu terbuat dari kayu. Kalau ini kita meminimalisir gimana caranya anak-anak untuk sambil olahraga, gitu kan, lari, gitu kan. Ini namanya kolecer dorong. Kemudian ini sama jenisnya kolecer, Nah, cuma ini terbang. cara bermain untuk kolecer ini siapa yang paling tinggi. Nah, terus habis itu ketika dia jatuh ke bawah berlomba untuk ngambil. Nah, si anak-anak ini kan bermainnya seperti itu. Terus setelah dia dapat baru dia bisa mainkan. Nah, gantian seperti itu terus. Sama juga ini seperti ini untuk KTPL putar. Ya, alatnya seperti ini. Bisa ini sebenarnya bisa dari dari bambu. Sebenarnya bisa. Cuma kan karena kita pingin cepet gitu kan, pingin cepet, kemudian kalau dari bambu agak lama ya kita membuatnya dari ini, dari apa namanya, mika. Sebagian dari mika, batangnya tetap dari bambu ya kan. Sama fungsinya sama seperti kolecer tadi, cuma ini pakai ini apa gandring, katepel gitu, pakai katepel. Terus ini bakiak dari batok. Nah, ini permainan ini yang paling jadul, Bu. Ini Pak, ini permainan ini paling jadul. Cara bermainnya ya kan kayak tadi.
sudah dipraktekkan, kita jepit. Nah, dijepit. Nah, tapi tumit nggak boleh kena ke tanah. Kalau kena ke tanah, dia nggak bisa diskualifikasi. Karena permainan ini nggak boleh, harus jinjit. Jalannya harus jinjit, biasa seperti lomba lari gitu kan. Kemudian pengobilan, nah ini kreativitas dari kita, siapapun boleh buat, cuma kita memberikan contoh untuk anak-anak. Gini loh, jangan asal beli aja gitu kan. Banyak ya kan sekarang permainan sekarang mobilan yang ada di jualan di warung-warung seperti itu. Tapi mereka juga bisa dari bahannya. Ini dari sendal bekas, kemudian karet, ada karetnya. Nih. Kemudian ya kita menggunakan yang lainnya itu bahannya itu lem, kayak lem gitu kan, karena untuk menyambungkannya. Seperti itu Ibu. Ini Bapak, ini kalau ini sumpit untuk kalangan TK, SD ke atas, kelas 4 ke atas. Kalau kelas 3 mungkin agak bahaya lah, kelas 3 ke bawah kita bahaya. Karena ini mencakup selain olahraga, permainan juga. Kalau zaman dulu kan untuk berburu. Nah, kalau kita sekarang dipakai untuk cabang olahraga sumpit, kemudian untuk permainan ketangkasan mereka, gimana cara membidik, kemudian cara fokus matanya, sama intinya konsentrasi. Nah, ke situ. Terus yang lain mungkin dari semua jenis permainan ini mungkin ada juga yang lain egrang, terus bakiak rampak gitu kan. Kemudian dampu, kalau dampu itu dari batu ya kan. Kalau dampu dari batu. Kemudian suit yang kayak tadi, suit itu menirukan burung. Bahannya tetap kalau hanya saja ini bukan dari regang, ini dari tamiang. Mungkin kalau zaman dulu ya kan, tukang istilahnya tukang pembuatan suling. Nah, biasanya ke atasnya itu, ke pucuknya ke ruas atasnya itu kan semakin kecil. Nah, otomatis dulu mereka itu membikin salah satu ini suit. Nah, daripada dibuang, sayang, dipergunakan, dimanfaatkan untuk meniru burung. Bisa juga ini untuk memancing burung. Nah, kalau sekarang kan pakai HP, nah kalau dulu pakai ini. Nah, kalau ini ingin menjerat burung. Kemudian apalagi udah teleponan udah. Terus mungkin ya hanya segini aja dulu dari kita mungkin untuk permainannya. Ya harapan kami ya dari komunitas istilahnya mohon dijaga budaya ataupun tradisi yang sudah ada, jangan sampai istilahnya anak-anak sekarang itu terlena dengan budaya zaman sekarang. Misalnya permainan gadget seperti itu, karena kan ini sayang loh, ini warisan orang tua kita, masa harus ditinggalkan gitu kan. Ini warisan kita yang benar-benar kalau nggak ada ini mereka nggak bakalan mengenal yang namanya gadget. Seperti itu dari kami. Mungkin ada tambahan dari yang lain, mangga. Dari jenis kaulinan itu sendiri ada 2 jenis sebenarnya. Ada yang pakai alat dan ada yang tanpa alat. Terus yang tanpa alat juga itu diklasifikasi lagi. Ada yang perorangan, ada yang pakai kekawihan, ada juga yang kelompok. Kalau yang pakai alat ya seperti inilah. Itu manfaat dan tujuannya itu banyak. Selain untuk melatih kecerdasan anak, untuk kekompakan, ada juga untuk olahraganya. Nah, diantaranya ya seperti itu, karena kaulinan itu bukan hanya orang tua dulu, bukan menciptakan kaulinan itu, bukan hanya cuma kaulinan aja. Karena kalau sekarang kayak dipakai sekarang aja, Agustusan dipakai, itu permainan zaman dulu sebenarnya. Nah, kayak seperti itu, terus kayak cingkiripit, melatih kestabilan kaki, terus melatih ketangkasan otak, kayak permainan katepel itu kan kecerdasan anak. Ketika melihat kecerdasan anak, konsentrasi anak, kayak cingkiripit kan kalau yang kejepit. Nah, seperti itulah tujuannya kaulinan itu, bukan hanya sekedar kaulinan, tapi ada edukasinya juga, ada manfaatnya juga. Ya mungkin dari kami, dari komunitas hanya sekian aja. Besar harapan kami ini tetap ada, tetap lestari, apalagi didukung dengan pemerintah untuk melestarikan ini semua. Terima kasih.